Perkenalkan, nama saya Indi Melasari, kelas 3C MPM 079 akan melakukan praktikum simbiosis parasitisme dari mata kuliah konsep dasar IPA SD. Parasitisme adalah salah satu bentuk simbiosis, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Parasit memperoleh makanan, tempat hidup atau perlindungan dari inangnya, sementara inang mengalami kerugian berupa kekurangan nutrisi, kesehatan terganggu, atau pertumbuhan terlambat. Salah satu contoh parasitisme pada tumbuhan yaitu padi dan keong. Hubungan antara tanaman padi dan keong merupakan contoh parasitisme karena keong memakan bagian tanaman padi. Keong hidup di area persawahan yang tergenang air. Keong memakan daun dan batang muda tanaman padi sebagai sumber makanan. Dalam hubungan ini, keong diuntungkan karena memperoleh makanan untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhannya. Sebaliknya, tanaman padi dirugikan karena bagian tubuhnya rusak, pertumbuhan terlambat, bahkan dapat mati jika serangan keong terjadi semakin aktif. Kerugian ini dapat menyebabkan hasil panen yang menurun. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh simbiosis parasitisme antara belalang dan Contoh kedua, jagung dan belalang. Hubungan antara tanaman jagung dan belalang juga termasuk parasitisme karena belalang memakan daun tanaman jagung. Daun merupakan bagian penting bagi tanaman karena berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ketika daun jagung dimakan belalang, kemampuan tanaman jagung untuk membuat makanan sendiri akan berkurang. Dalam hal ini, belalang diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan tanaman jagung dirugikan karena pertumbuhannya terganggu dan hasil panen bisa menurun.
Pohon mangga dan benalu. Hubungan antara pohon mangga dan benalu merupakan contoh parasitisme yang sangat jelas. Benalu adalah tumbuhan parasit yang hidup menempel pada batang atau cabang pohon. Benalu menyerap air dan zat hara dari pohon melalui akar hisapnya. Akibatnya, benalu diuntungkan karena mendapatkan nutrisi tanpa harus menyerap sendiri dari tanah. Sementara itu, pohon dirugikan karena kehilangan sebagian zat makanan yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan pembentukan buah. Jika jumlah benalu banyak, pohon mangga dapat menjadi lemah dan produksinya menurun. Berikut juga ada beberapa pohon yang ditempeli tanaman benalu. Keempat, yaitu daun dan ulat. Hubungan antara daun dan ulat termasuk parasitisme. Ulat memakan daun sebagai sumber makanannya. Daun yang dimakan akar berlubang dan bahkan habis, sehingga proses fotosintesis tanaman menjadi terganggu. Dalam hubungan ini, ulat diuntungkan karena memperoleh makanan untuk tumbuh dan berubah menjadi kepompong. Sebaliknya, tanaman dirugikan karena hilangnya daun dan dapat mengalami gangguan pertumbuhan atau mati bila serangan ulat sangat banyak. Kelima, tanaman cabai dan cabuk. Hubungan antara tanaman cabai dan cabuk merupakan parasitisme. Cabuk hidup pada batang atau daun tanaman cabai dan menghisap cairan dari jaringan tanaman. Cabuk diuntungkan karena mendapatkan nutrisi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara itu, tanaman cabai dirugikan karena kehilangan cairan penting, menjadi layu, pertumbuhan terlambat, dan hasil buah menurun. Selain itu, cabuk juga dapat menjadi perantara penyebaran penyakit tanaman. simbiosis parasitisme antara sapi dan lalat. Seperti di samping saya ini ada sapi.
Keenam, lalat dan sapi. Hubungan antara lalat dan sapi juga termasuk parasitisme. Lalat sering hingga pada tubuh sapi untuk menghisap cairan tubuh atau memanfaatkan sisa kotoran dan luka terbuka. Dalam hubungan ini, lalat diuntungkan karena memperoleh makanan dan tempat berkembang biak. Sebaliknya, sapi dirugikan karena merasa terganggu, dapat mengalami iritasi kulit, serta beresiko tertular penyakit yang dibawa oleh lalat. Yang ketujuh, kucing dan kutu. Hubungan antara kucing dan kutu merupakan contoh parasitisme yang umum dijumpai. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya. Kutu diuntungkan karena mendapat makanan dan tempat hidup yang hangat. Sementara itu, kucing dirugikan karena kehilangan darah, mengalami rasa gatal, iritasi kulit, bahkan dapat menderita penyakit jika kutu berkembang biak dalam jumlah yang banyak.
Dari ketujuh contoh yang sudah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa parasitisme selalu melibatkan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Parasit memperoleh manfaat berupa makanan atau tempat hidup, sedangkan inang mengalami kerugian baik secara fisik, kesehatan maupun pertumbuhan. Hubungan ini berbeda dengan simbiosis lain seperti mutualisme atau komensalisme karena dampaknya yang merugikan salah satu pihak.